Panitia khusus afirmasi Majelis Rakyat Papua datangi kantor staf kepresidenan guna bahas perekrutan orang asli Papua melalui jalur afirmasi pada sekolah kedinasan tahun 2022 mendatang. Pansus afirmasi juga menyampaikan evaluasi beberapa tahun terakhir. Kuota disediakan tidak mampu ditutupi 70% oleh orang asli Papua. Ketua Pansus Afirmasi MRP Papua Edison Tanati mengatakan, sampai saat ini kuota tersebut tidak mampu ditutupi oleh anak asli Papua. Karena yang menjadi masalah adalah tidak adanya persiapan terhadap sumber daya manusia itu sendiri. Sementara di sisi lain pemerintah daerah hanya fokus meminta kuota. Untuk itu lewat pertemuan tersebut, Pansus Afirmasi meminta kepada Kemenpan RB dan juga KSP agar sistem perekrutan sekolah kedinasan diubah. Dalam arti 3 bulan sebelum penerimaan sudah dilakukan perekrutan awal, serta diberikan pelatihan dan tes untuk menyiapkan SDM yang baik. Sehingga ketika ikut seleksi yang sesungguhnya, anak-anak Papua sudah mampu bersaing dan tidak perlu diberikan pengurangan passing grade lagi karena SDM sudah siap. Selama tahun kemarin dan beberapa tahun yang lalu, bagaimana sampai jalur afirmasi ini selama ini tidak mampu ditutupi oleh OAP. Kita kan kasih afirmasi kan 70% dari jumlah penerima di jalur sekolah kerjasama manapun. Cuman sampai saat ini 70% itu belum bisa ditutupi oleh orang asli Papua. Masalahnya di mana? Nah, ternyata selama ini kita bicara kuota tapi kita tidak siapkan SDM. Untuk itu kita lebih fokus mungkin untuk di 2022 kita tadi minta ke Kementerian Menpan RB dan KSP ada beberapa sekolah kedinasan untuk kita mungkin di Papua kita rubah. Jadi 3 bulan sebelum penerimaan nasional kita sudah rekrut. Kenapa? Kita pra penerimaan itu supaya adik-adik kita mulai tes, dan kalau memang passing grade mereka tidak jatuh mungkin di passing grade, kita akan ulang sampai pada 3 bulan pas jatuh tempo di penerimaan nasional, dia pasti bisa. Sementara itu tenaga ahli Deputi 5 Kantor Staf Kepresidenan Theo Fransus Litai dalam rapat bersama Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua bersama staf dan Kemenpan RB, Biro SDM Mabes Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Politeknik Statistik lewat Zoom sepaham dengan Pansus agar diberikan diklat kepada anak Papua 3 bulan sebelum tes sekolah kedinasan. Theo mengatakan dirinya dan jajaran pasti memberikan waktu dan tenaga untuk mendorong agar program ini dapat berjalan dengan baik, karena ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Ya, kita membicarakan mengenai masalah rekrutmen ASN orang asli Papua melalui pendidikan kedinasan. Hal yang mengemuka dalam pertemuan hari ini adalah perlunya menggunakan sistem pemantauan bakat dan minat sejak sekolah menengah. Jadi masih SMA, sebelum lulus itu sudah dipantau bakat dan minatnya masuk di bidang apa, kemudian disalurkan di pendidikan kedinasan yang terkait. Sehingga nanti benar-benar anaknya itu masuk karena bakat dan minatnya di situ dan dia bisa selesai. Jadi untuk mengurangi tingkat kegagalan. Kami mengusulkan hal itu dan ternyata direspon oleh rekan-rekan dari kementerian dan lembaga yang lain dengan sangat positif. Jadi saya kira untuk tahun 2022 kita akan memulai untuk membicarakan hal itu. Di KSP sendiri untuk masalah rekrutmen OAP melalui pendidikan kedinasan, kami masukkan ke dalam daftar isu strategis yang perlu diselesaikan. Ditambahkannya, jika perekrutan afirmasi aparatur sipil negara pada sekolah kedinasan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.